Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa yaqin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanallah la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Engkau Allah muliakan panjenenganipun Allah Subhanahu maksum. Engkau Allah muliakan panjenenganipun para ustaz. Engkau Allah wonten kita segenap para pengurus dan ini para haji, tokoh masyarakat, kepengurusan sebagai pemuda. Engkau Allah muliakan. Alhamdulillah, di malam yang insyaallah penuh berkah ini Allah mengangkat kaki hati kita untuk hadir di dalam sebuah majelis ilmu yang mana majelis ilmu itu dikatakan lebih bagus, lebih utama daripada alfi ibadah atau 1000 ibadah, kata Al-Imam Ahmad bin Zainal Abidin. Satu majelis fikih pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang keluar menuju masjid. Di situ ada dua hal. Yang satu halaqah itu perkumpulan, yang satu perkumpulan ilmu ngaji, yang satu perkumpulan zikir. Rasulullah mengatakan di dalam hadis kedua-duanya akan tetapi kemudian Rasulullah memilih duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena kalau majelis zikir itu bagus, tapi bagusnya seketika itu juga untuk diri sendiri. Tapi kalau majelis ilmu itu bagus untuk dirinya, juga untuk diajarkan kepada orang lain, juga untuk berlangsungnya agama Allah di muka bumi. Harus menggunakan ilmu. Kalau sebenarnya sehat ya. Kemarin kalau di rasa kelingan ya. Kalau saya mau kelingan, kelingan pak, tak mau kelingan sih. Saya rutin. Itu sedikit sedikit lah. Insyaallah tema pembahasan pada malam hari ini kalau ingin mendekat dari kitab Riyadhus Shalihin yang temanya adalah babu fadlil hubbi fillah wa fadli alaihi. Bab yang menerangkan tentang al-mahabbah fillah, saling mencintai, saling mengasihi sesama saudara Islam lillah, aidina lillah, karena Allah. Wal hati alaihi, dan fillah aidina lillah, karena Allah. Wal hati alaihi, dan mendorong untuk kita itu saling mencintai karena Allah Subhanahu. Jadi ciri-cirinya orang Islam itu satu sama lain saling mencintai, saling mahabbah. Tapi mahabbahnya bukan karena duitnya, juga bukan karena kebaikannya, bukan. Fillah aidina lillah, karena Allah. Terus apa bedanya mahabbah yang fillah karena mahabbah yang tidak fillah? Mahabbah yang karena Allah dengan mahabbah yang tidak karena Allah. Kita tanya diri kita masing-masing. Ulama itu pernah menjelaskan, termasuk di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ciri-cirinya orang muslim satu sama lain punya mahabbah, punya kecintaan. Tapi kecintaannya karena Allah saja. Dia baik sama kita, kita mahabbah dia. Dia enggak baik sama
cintanya kita karena Allah tidak berubah karena dia baik atau karena dia udah gak baik. Itu tandanya kita mahabbah dia siapa? Dia orang Islam. Langsung kita tanamkan, saya kenal dia. Entah dia baik sama saya atau tidak, tapi dia orang Islam. Allah memerintahkan sesama orang Islam kita disuruh untuk mahabbah. La tu'minu ahadukum hatta yuhibbu hatta yuhibba ini ma yuhibbu li nafsihi. Ya, sempurna iman seseorang sampai dia mencintai sesuatu yang paling disenangi untuk dirinya juga disenangi untuk diberikan kepada orang lain. Jadi saling mencintai itu bersama perintah agama dan perintah Rasul. Ini namanya dengan referensi kitab Riyadhus Shalihin. Kitab karangannya Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, Syria. Beliau ulama yang hidup pada tahun 600 Hijriah. Nanti setelah sesi pengajian insyaallah akan dibuka sesi pengajian fikih. Bagaimana dari bab soal sampai bab sholat, puasa, ibadah, zakat, sampai bab rakaat, monggo melalui satu insyaallah melalui sampai kata tasbih, ibadah untuk disampaikan di kesempatan berikutnya insyaallah. Bab fadlil hubbi billahi wal hadi alaihi. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab yang diberi nama bab fadlil hubbi billah wal hadi alaihi. Wa i'lam bil rajuli man yuhibbu annahu yuhibbu wa ma la yaqulu lahu idza a'lama. Bab ini menerangkan keutamaan saling mahabbah dengan sesama muslim karena Allah. Billah ay ajrin wal hadi alaihi, dan anjuran untuk memiliki menanamkan rasa saling mahabbah dengan sesama muslim. Agar kita pikir-pikir ya, kita sama Islam, sesama orang Islam itu kan Allah katakan saudara. Tapi kadang hanya beda warna, atau hanya beda cara dakwah, atau hanya beda perbedaan yang kecil, kita memandangnya seperti musuh atau berjauhan atau benar-benar berbeda. Padahal kiblatnya tasik sami boten sami, Al-Qur'annya sami boten sami, nabinya sami boten sami, sholat lima waktunya sami, cara wudhunya sami, hadisnya sampai Bukhari Muslim dan Kutub Sittah sami, ulamanya entah itu madzhab Abu Hanifah, madzhab Imam Malik, madzhab Syafi'i, Ahmad, semuanya dipakai. Tetapi hanya karena ada sedikit perbedaan warna atau apa seperti musuh. Jadi makanya kalau kita ingatkan kembali, tidak seperti itu ajaran Rasulullah. Kita itu di sini dikatakan Imam Nawawi bahwa fadlil hubbi. Pertama kali ayat yang Imam Nawawi angkat adalah daripada surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Tawrati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihil kuffar wa adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati minhum maghfiratan wa ajran. Ini awal daripada bab ini dibuka oleh Imam Nawawi dengan ayat tersebut. Mari kita kaji apa maksudnya. Muhammadur Rasulullah, mutari kanjeng Nabi Muhammad itu Rasulullah utusan Allah. Semua orang
tetap tinggal sumatan Kanjeng Nabi Muhammad asyiddaa'u 'alal kuffar. Iku teges-teges ing atase wong kafir, ing atase wong muslim. Ya. Tapi apa? Ruhama iku padha saling kasih mengasihi, sayang menyayangi bainahum ing dalem antarane sesamane alladzina ma'am. Saya pertama, orang-orang yang bersama Rasulullah itu siapa? Namanya sahabat. Kalau kita kembali kepada definisi sahabat, sahabat adalah orang yang mendapati baginda Nabi di alam nyata, ya di alam nyata setelah diutus menjadi Nabi, dan dia iman kepada baginda Nabi walaupun dia buta misalnya, walaupun dia belum balik misalnya, dan mata alam iman, itu disebut sahabat. Ya, orang yang pernah bertemu baginda Nabi di alam dunia. Berarti kalau zaman sekarang ada orang mimpi atau bisa bertemu dengan baginda Nabi, tetapi setelah meninggalkan baginda Nabi itu kayaknya belum disebut, tidak disebut sahabat. Karena harus orang yang pernah bertemu dengan baginda Nabi di masa hidupnya baginda Nabi, kemudian iman kepadanya, ya, setelah diutus bertemu kepada baginda Nabi di alam dunia, berarti tidak di alam mimpi. Ba'da bi'tatihi, setelah diutus, berarti kalau ketemunya sebelum diutus baginda Nabi kemudian mati duluan, atau ketemunya sebelum diutus kemudian sampai baginda Nabi kabudut tidak iman setelah baginda Nabi kabudut tetap dia menyadari gelapnya tabiin, tidak sampai sahabat. Ya, karena waktu ketemu dia nggak iman dan belum diangkat baginda Nabi. Dia iman setelah baginda Nabi kabudut, maka dia levelnya tabiin. Karena yang seperti walaupun di Allah biasa. Ya. Terus syarat berikutnya lagi harus di alam dunia, berarti ketika di alam mimpi tidak harus ba'da bisa, berarti kalau bisa tidak harus iman kepada Rasulullah. Berarti kalau tidak iman pun tidak, ya. Bihalaya, walaupun dia tidak melihat Rasulullah, walaupun dia masih kecil, tetapi kalau iman maka dia dinilai dihitung sebagai sahabat. Kemudian ada lagi wamata al-iman, meninggal itu dalam keadaan membawa iman. Berarti terkecualikan kalau pernah iman kemudian walian bila meninggal. Makanya Rasulullah pernah mengatakan ashabi kalibi bi'ayyi iktadaitu. Sahabatku, kata Rasulullah, itu bagaikan bintang-bintang di langit. Bi'ayyi iktadaitu. Dengan yang manapun kalau panjenengan derek untuk ditutup. Itu sahabatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sedang berbicara bagaimana sifatnya sahabat itu. Muhabbatur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka keras, sebenarnya bukan keras, tapi tegas. Kalau sesama orang yang tidak mau iman sama Allah, iyalah orang dikasih umur sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, dikasih hidup sama Allah, dikasih sehat sama Allah, tapi nggak mau iman sama Allah. Kita nggak mencinta sama Allah, kesel nggak dia kayak gitu? Mau ditemani, kira-kira begitu? Kan enggak? Gimana? Kita katakanlah punya istri, kita sayang atau mengapa kepada istri. Istri kita nggak suka sama sesuatu, orang yang dia tidak sukai kita deketin, kira-kira melukai betul? Kurang lebihnya begitulah. Ya, makanya mereka orang-orang sahabat ini asyiddaa'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Akan tetapi dengan sesama orang Islam, dengan sesama orang sahabat, sesama sahabat Nabi, saling kasih mengasih, saling menyayangi, saling maafkan. Ini kan zaman kembali. Ini zaman sudah kembali. Model-model Islamnya beda warna, musuhan. Gitu kok. Wis bubar bakal pilihan ini sih usaha enggak benar. Ini kan lucu ya. Ini kan apa namanya musibah akhir zaman. Seharusnya kita itu sadar tapi sulit menghindari. Ya makanya jangan terlalu fanatik lah. Biasa bahwa masalah itu wasilah. Ijtihad kita yang kita pilih menurut yang kira-kira membawa masalah ini ya sudah saya pilih. Habis itu selesai. Ijtihad saya benar-benar enggak benar ya
Yang penting saya waktu memilih niatnya itu bisa menurut agama yang membawa masalah terbanyak. Adapun setelah tak pilih membawa ternyata ada hal yang menyimpang atau kurang atau secara syariat kurang pas, ya saya tidak ikut-ikutan. Karena di sini masa mau nanggung dosa-dosanya kan enggak. Artinya enggak perlu lah. Model Islamnya beda warna, sibuk-sibuk. Ini kan zaman sudah seperti itu. Padahal kalau kita lihat bagaimana sifatnya orang mukmin itu, dikatakan dalam Al-Quran, asyidda al-kufar muhammadai, mereka itu tegas kalau yang tetap adil, tidak zalim, tidak. Bukan berarti itu kemudian kita menyakiti, tidak. Artinya ya murah senyumnya itu dengan sesama, bukan murah senyumnya dengan mereka, ya kan? Bukan berarti kita mau menzalimi juga tidak, atau kita mau menyakiti juga tidak. Tetapi murah senyum itu dengan sesama, bukan dengan mereka. Itu sifat-sifatnya orang Islam, orang mukmin yang disebutkan di dalam Al-Quran. Terus apa kata Imam Nawawi melanjutkan di dalam Al-Qurannya? Tarawuh kamu sujadan, kamu akan mendapati para sahabat kalau ningali sapa sira gum ing para sahabat rukaan ing akeh rukuke sujadan tur akeh sujudnya. Sifatnya sifatnya orang mukmin, sifatnya sahabat Nabi itu makhluk paling utamanya makhluknya hatal arsh, hatal jannah, hatta arsyur rahmah itu paling utama Rasulullah. Hatta para malaikat, hat di dunia maupun di langit, ya, itu paling utama makhluknya Allah adalah Rasulullah SAW. Makanya julukannya adalah Habib. Kalau Nabi Ibrahim baru mendapat julukan Khalil, kekasih, sama makna kekasih, tapi Habib lebih tinggi daripada Khalil. Kalau Nabi Musa Khalil, orang yang diajak ngomong sama Allah. Rasulullah ya Habibullah ya Khalilullah ya Kalimullah. Rasulullah ngomong. Mereka tidak. Itu kata pendapat yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Mu'tazilah pun mengakui satu pendapat Muhammad SAW baginda Nabi SAW adalah paling utama-utamanya makhluk kalau makhluknya Allah yang paling utama. Pertanyaannya kita tanya sama diri kita masing-masing. Kalau Rasulullah itu makhluk yang paling utama, kira-kira sahabat yang di sekelilingnya Allah akan sandingkan sahabat yang paling utama atau yang paling bawah? Ya pastinya yang paling utama. Makanya Rasulullah mengatakan ashabi kan sahabat-sahabat itu laksana bintang-bintang di langit. Yang mana aja kamu pilih ikut, insya Allah dapat petunjuk, gak akan salah. Itu kata Rasulullah. Artinya orang termulia setelah para nabi, para rasul, para malaikat yang pemimpin malaikat adalah sahabatnya baginda Nabi, bukan sahabatnya nabi yang lain. Karena Nabi adalah Rasulullah adalah makhluk termulia, maka Allah akan sandingkan sepaling mulia sahabat daripada para sahabatnya para nabi dan rasul adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Kita sekarang coba baca bagaimana akhlak beliau. Satu, asyidda al-kufar amma bainahum. Saya tidak sedang ingin menjelaskan dari kita bersuara dengan orang yang tidak seiman, tidak. Tapi kita lebih tekankan ruhama bainahum. Ayo kita saling mengasihi, saling menghormati, saling menebarkan senyum, saling menebarkan salam. Karena inilah begitulah sifat sahabat Rasulullah. Yang kedua, kalau rukaan sujadah, engkau akan mendapati para sahabat Rasulullah itu rukaan banyak rukuknya, sujadah banyak sujudnya. Ini dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau rukaan sujadah ini adalah sebuah bukti bahwasannya pekerjaan sehari-harinya para sahabat itu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rukuk dan sujud itu adalah ibadah dari sholat. Ya, jadi kalau kita bicara ibadah, memperbanyak sholat. Kalau rukuk sujud, banyak mereka itu melakukan sholat yang tak terhitung. Ya, kalau kita hitung orang sholat dari zaman dahulu, Rasulullah itu punya
Husain ya, punya keturunan lagi namanya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib atau Ibn Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, cicitnya Rasulullah, belum lahir. Rasulullah sudah menggambarkan akan lahir dari orang ini, dari cucuku ini, Sayyidina Husain, seseorang yang bernama Muhammad, yaitu yang terkenal dengan nama Muhammad, seseorang dengan nama Ali, yaitu yang kita kenal dengan nama Imam Ali Zainal Abidin. Nanti ketika hari kiamat Allah akan dipanggil nada dia minkum Zainal Abidin. Bangunlah daripada kalian orang yang mendapat julukan Zainal Abidin. Tidak ada yang tahu. Ini Rasulullah bercerita seperti itu waktu Sayyidina Husain masih kecil. Walaupun cicitnya lahir, Sayyidina Husain aja masih kecil. Nanti pada hari kiamat akan diunggah nada munadi akan dipanggil dari langit. Dia minkum Zainal Abidin. Bangunlah dari kalian yang mendapat julukan Zainal Abidin. Zainal Abidin artinya kalau kita terjemahkan dengan orang yang paling ahli ibadah, orang yang paling banyak ibadahnya. Zain itu perhiasan, Abidin itu orang-orang yang ahli ibadah. Maksudnya orang nomor satunya yang ahli ibadah. Ayo bangun, gak ada yang berani bangun. Kemudian yang bangun adalah cicit Rasulullah, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Rupanya apa sih amalnya beliau di dunia itu? Di dalam Sarhul Aini ada kitab itu namanya Qasidah Aini, punyanya Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, disarai oleh muridnya Imam Ahmad bin Zain Al-Habsi. Ya, itu muridnya yang mensarai namanya Sarhul Aini. Di situ dijelaskan tentang yang Habib Ahmad, Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi ini ya, diceritakan dari Ba'dul Masai atau bahkan kebanyakan Masai Hadramaut mengatakan, mengisahkan bahwasannya suatu ketika Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama didatangi untuk apa? Kita tahu Sultan Muawiyah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, dia juga cucunya Rasulullah. Sayyid, beliau ulama turun sekitar 500-an Hijriah atau bahkan sebelum itu, sebelum 600 Hijriah. Siapa? Sayyidina Sultan Muawiyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu ulama sekitar di atas 1000 Hijriah. Jadi jaraknya hampir 500 tahun. Ya, beliau datang sesama orang soleh. Apa kata beliau? Kata Sultan Muawiyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mau dikasih makom jasa Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kemudian tidak menerimanya. Saya sudah cukup penuh sekali dengan makom guru saya, yaitu Sultan Ulama Al-Habib Abdullah bin Bakar Al-Qudus. Berikan saja kepada muridku, yaitu Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsi. Ingat ya, yang memiliki kitab, kalau kita sering di Indonesia itu ada namanya Risalatul Jamiah atau sekitar Risalatul Jamiah, fikih kecil tapi pokok, dan masih banyak kitab yang lain. Di antaranya Sarhul Qasidah Al-Ainiyah, Sarh Qasidah Al-Ainiyah. Di situ diterangkan yang kisah tadi, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Amalannya itu apa sih? Ternyata amalan beliau ketika semasa hidupnya, setiap harinya sholat sunnahnya tidak kurang dari 1000 rakaat. Subhanallah. Ayo kita hitung sholat kita. Ini 1000 rakaat niki, 1000 rakaat niki bukan 1000 rakaat itu pembelian dia 5 waktu, sholat duha, sholat witir, boten. Itu nggak dihitung, itu sudah pokok. Orang-orang soleh itu nggak bakalan meninggal
qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat rawatib, sholat qiyamul lail enggak. Ini yang sholat mutlak. Sholat sunnah mutlaknya enggak kurang dari 1000 rakaat setiap harinya. Wes ngono sholatnya khusyuknya enggak kurang. Setiap kali takbir wajahnya langsung kuning. Wajahnya langsung pucat. Kenapa saya takut saya mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kita sholatnya banyak. Takbir Allahu Akbar dengan waktu saya takut situ. Pikiran kemana-mana. Hatta kita mau tandingi sholat banyak pun beda kualitasnya. Sholatnya satu hari satu malam ternyata tidak kurang dari 1000 rakaat. Itu bukan yang rawatib. Kalau kita mau hitung-hitungan rawatib, maghrib dari subuh. Subuh kita ada rawatibnya. Namanya apa? Qobliyah subuh. Berapa rakaat? Kata Rasulullah SAW berkata, "Al-Qadr khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum fajar yaitu qobliyah subuh. Khairun lebih bagus min ad-dunya wa ma fiha. Saking dosa saking sini bayangkan Pak. Jangan diparingi mobil seharga 1M, 2M, 3M, kira-kira hebat. Senang banget. Senang. Tapi di KKP sandonya malah katanya kelingan. Itu betapa lalainya kita orang-orang. Allah Rasulullah mengatakan perkataan iqbal fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. La mobil seharga 1M, 2M itu lebih setidaknya daripada dunia wa ma fiha, daripada dunia saya isinya. Orang-orang 1,001% ya. Dan jaringan total kekayaan Indonesia berapa? Sebetulnya kurang. Tapi kekayaan itu kan zaman Nabi Adam sampai ke kiamat. Kekayaan itu betul kurang. Mulai utama bukan roh. Berarti sholat barokah Islam yang bersama kami dia tetap bergawe. Dunia kita juga perlu karena bekal ibadah. Kita ini sekarang sedang di dunia, hidup di dunia, kita butuh kendaraan dunia. Tapi jangan lupa aja itu dunia hanya untuk alat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil segala kebutuhan. Allah kasih lebih. Jangan lupa disisikan untuk jalan sehat. Maksudnya bukan berarti kalau sama gawe bisa dia ubah rumah tanggamu. Ya kan? Artinya jangan tinggalkan sholat sunat qobliyah itu 2 rakaat. Duhur qobliyah ada ba'diyah. Qobliyahnya kita. Qobliyahnya ba'diyahnya secara fikih ya, yang muakkadah qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Secara fikih yang muakkadah. Ada sunnah muakkadah yang dianjurkan sangat. Ada sunnah yang tidak muakkadah. Sunnah itu dianjurkan orang muakkadah, orang sangat. Yang muakkadah 2. Sama yang enggak muakkadah 2. Jadi kita 4, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ustaz saya pinginnya 1 rakaat, 4 rakaat sekali salam boleh. Ya mereka waktu meningkat, waktu Ustaz enggak. Ya, jadi kalau dulu berapa? 2 yang muakkadah, 4 tambah 2 lagi jadi 4 totalnya. Kalau amalannya orang ahli tarikh, qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Ya kalau kita belum bisa melakukan 4 minimal kalau lebih longgar kita 4 itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lebih baik. Kalau nggak bisa juga minimal Jumat seminggu sekali kita ngamalin itu. Qobliyah Jumatnya 4, ba'diyah Jumatnya 4. Isolasi orang sama sekali niat ya. Pelayan lah itu dia. Ya. Berapa tadi 2 tambah 4, 10 ya. Asar. Pinten qobliyah asar? 4, 5. Qobliyah asar itu secara fikih ghairu muakkadah. Tidak dianjurkan sama. Tetapi orang-orang soleh tidak pernah meninggalkan qobliyah asar 4 rakaat. Karena Rasulullah pernah berdoa, yarhamullahu imra'an shalla arba'an qabla al-asr.
Terus nek wong amalan ahli hadromo tarim iku sholat qobliyah asar sekawan. Padahal cara fikih boten sunah muakkadah. Hatta loro boten muakkadah cara fikih. Tapi ya tadi kita perlu tahu dari semua sudut, dari fikih begini, dari orang-orang ahli sholat sholihin begini. Ya. Karena apa? Orang yang melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat masuk dalam doanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang doa kita bukan, kalau yang doa baginda Nabi adakah keraguan-keraguan dalam hati kita? Ya boten. Ya namo. Allah berdoa Rasulullah mengatakan, mugi-mugi Allah mengasihi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Berarti doanya Rasulullah ini terus berfungsi dari zaman Rasulullah sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Siapapun umat Islam yang sholat 4 rakaat sebelum asar mendapat doanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Pintar tadi 2, 4, 4, 4. Pintar 14. Maghrib. Qobliyah pintar 2. Sekarang saya 2. Qobliyah 2 cara fikih dari muakkadah. Tapi bukan berarti dari muakkadah tinggal. Tetap nek sakit dilakukan. Mau maghrib itu waktunya sempit. Bagian pintar 2. Nah, bagian maghrib itu muakkadah. 14 ditambah 4 pintar 18 ya. 18. Mau maghrib itu waktunya sempit. Nek sakit begitu ada langsung ampun dawu-dawu enggal-enggal itu. Karena di dalam waktu maghrib itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada qaul jadidnya Imam Syafi'i, ada qaul qadimnya Imam Syafi'i. Kalau qaul jadid yang namanya waktunya sholat maghrib itu dari terbenamnya matahari sampai dulu bisa pakai ahmar wal asfar ya, sampai hilangnya safak mego yang warnanya kuning. Nah, ahmar kan isi bar ahmar kok mau mego yang warna kuning. Nah, itu dulu bisa kan. Nah, niku doa nek dihitung setengah jam dulu. Cara gambarannya kalau terbenamnya matahari sampai waktu isya niku tulis sholat maghrib doa. Tapi nek menurut qaul qadim sing jenenge waktune sholat maghrib niku inggih menika sekadar waktu mulai dari terbenamnya matahari guru bisyams sampai sekadar waktu nggo adzan wudu satu rakaat iqamah sholat 2 rakaat. Entek waktu. Pinten kira-kira? Adzan, iqamah, wudu, nutup aurat, Salawat dari sing wudu. Ya. Terus sholat 3 rakaat. 3 rakaat itu cara menghitung maghrib itu, hitung qobliyah kali-kali. Qobliyah terus itu. Mohon balas. Kira-kira kita berapa ini lampai ini? Ya sekitar 15 menit pun terasa. Mentok-mentok kalau 2 menit Pak. Itu dalam hal ini kalau qadim yang lebih muhtam. Makanya sholat maghrib lebih utamanya ya iqamah didahulukan ya. Artinya ya digenteni tapi sekadar ya. Ampun kemudian. Artinya sebenarnya. Menjadi bagian itu dilakukan setelah dari qobliyah. Qobliyah itu dilakukan setelah sholat atau ya. Bukan berarti rekod dikomati terus sholat qobliyah. Sholat subuh teko-teko berkomah. Akhirnya bukan qobliyah juga kan sakit sambung sholat subuh rampung sholat kok. Kita bonus ya. Saya isya, qobliyah isya kita kali, bagian isya kali. Berarti bonus ditambah kali-kali kita rolikur. Ini pada dasar gelombang dengan melakukan qobliyah bagian ini bisa rolikur ya. Paling saya betul rolikur. Saya mau akad saya bagian qobliyah betul mau akad soal ini. Ya, tapi yang soleh sami waktu itu. Sampai itu sholat namanya sholat witir 3 rakaat. Sholat witir 11 rakaat. Sholat witir itu saged dilakukan
fasal bisa. Ngarepe terserah, nek pada rakaat salam sepisan monggo. Rakaat salam mau. Untuk bersama kita sholat. Benar saya sholat sholat. Benar saya sholat itu. Benar saya itu karsa. Benar saya karsa tiga. Benar saya tiga. Seperti dia orang. Lo si cigo. Lo kaya kemana dia? Lo si cigo. Betul orang usah daripada orang, usah daripada orang. Saya pikir kan betul sholatnya Imam Ali Zainal Abidin sedino dia saya mau kakak sengsak dia itu dia pulang itu. Ini dari itu dulu. Mau kita mulai rakaat kita ada 11 pinten. 3 sana itu duha pinten. Hah? Bisa 8, bisa 12. Imam Nawawi, Imam Syekh Romli 12. Ya. Al-Akmal wal Aktar 12. Imam Ibnu Hajar 12. Al-Aktar memang 12, tetapi Al-Akmal 8. Jadi terserah mau melakukan yang 8 atau melakukan yang 12. Yang tidak baik itu kalau kamu lakukan. Oke, katakanlah walu. Pertama 12, 3 ditambah walu tidak? Hah? Satu. Jadi Imam Ali Zainal Abidin melakukan 1000 rakaat. Sisa dia 41 mulai itu. Karena kalau 41 yang ini ulama sore itu tidak akan meninggalkannya. Karena itu namanya rawatib. Rawatib itu artinya tertib, sesuatu yang istiqomah nih sebagai rawatib. Sesuatu yang seolah-olah jadi kebutuhan pokok istiqomah namanya rawatib. Urut-urut sesuatu yang selalu dilakukan. Coba bayangkan ya, 1 hari 1 malam selain 41 rakaat yang kita hitung masih bisa sholat 1000. Mulanya beliau mendapat julukan Imam Ali Zainal Abidin, nomor 1-nya di ibadah. Wis kulo nek takbir wajah langsung pucet. Kronologi isi pengadap marang Gusti Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah didatangi malaikat Jibril atau hadis yang disebut hadis Jibril. Ya. Yang pertama itu malaikat menanyakan tentang iman, kemudian tentang Islam, kemudian tentang ihsan. Malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki yang nakal tadi tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwal ihsan? Jawab, ya Rasulullah, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah di depan kita. Fa illam takun tarahu, kalau kita tidak melihat Allah, hati kita tidak bisa hadir seperti itu. Fa innahu yarak, sesungguhnya Allah itu melihatku. Kalau hati kita ada kesadaran seperti itu, kira-kira sholatnya khusyuk boleh? Khusyuk. Wajah sampai pucat boleh? Yohanes San Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin wajah sampai pucat kotir. Tancap makomnya wis taruh sudah melihat kepada Allah. Ya, kalau Islam antak budullah akan kalau ibadah sore Allah karena kuat-kuat sama sirah taruh ningali sirah bumi Allah. Seolah-olah kita ibadah itu benar-benar sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepulauan dengan kira-kira ada tamu besar, ada kiai besar datang, kira-kira kita antar mau duduk dengan tenang atau dengan keras sesukanya, dengan tenang. Ada orang besar, ada presiden datang, kira-kira kita hormat betul, karena ada orang besar. Ini berhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil alamin. Oleh karena seorang kafir, alam usul, alam akhirat, alam jin, alam apa itu Rabbil alamin. Oleh karena kira-kira yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mesti nenek sakit khusyuk itu sakit buat tetap berarti khusyuk itu harus seperti itu ya. Enggak begitu juga. Fuqaha atau ulama mendefinisikan khusyuk banyak sekali. Tapi untuk khusyuk ya ini tak berbahasa dulu. Ya, tapi apa namanya? Enggak berbahasa dulu. Kalau bukan sujud, jadi sifatnya sahabatnya Nabi
minimal tadi kita sudah hitung lah. Pembelian hadiah itu kita usahakan. Sing saged istiqomah ya kita harus di, sing dereng saged ya dilampahi, sing dereng ya wis pokoke awake lagi ora saya, lampahi sing akeh lagi saya ya sing sunan makaken. Syukur-syukur saged istiqomah kondisional dengan kita. Yang penting ada kesempatan ditingkatkan. Kalau rukukan sujud simahu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Sahabat-sahabatnya Rasulullah itu mereka selalu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Berupaya tujuan hidupnya adalah mencari mendapatkan ridha Allah. Yabtaguna min Allah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Mereka itu orang-orang yang selalu mencari fadlan, keutamaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara ciri-ciri mereka. Jadi semuanya yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini juga dengan apa? Uang boten, apalagi jabatan boten, ya kan? Bahkan kita meninggalkan yang lain. Apa sih itu? Apa sih? Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Kita mencari mendapat anugerah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang berikutnya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Alamatnya mereka para sahabat Rasulullah. Dalam wajahnya itu ada athar sujud, athar ibadah. Athar itu maksudnya bagaimana? Kita kembali kepada bagaimana definisi ulama. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu maksudnya apa? Ingin menikah kalau khusyuk wa tawakal. Alamatnya orang mukmin, asarnya dia ibadah kepada Allah adalah wajahnya ada khusyuk, ada tawadhunya. Coba jangan yang preman. Ketolong betul. Ketolong betul. Pasal enggak pernah ada alamat simah wujuhihim min athari sujud. Yang enggak pernah salat dua. Ketolong kan gitu. Memang asalnya beda. Memang kita sulit mendefinisikan. Kayak apa sih Ustaz? Ya sekedar itu, tapi kita bisa membedakan. Ya, itu dia salah satu ada yang mengenai seperti itu. Waqala mujahid, yakni al-khusyuk wa tawadhu. Waktu yang lain bahasa, waktu saya kata definisi itu. Ada yang mendefinisikan itu adalah nur kalau bahasa Jawa lain. Nur yang akan dilihat di hari kiamat. Ya. Jadi orang yang selalu sujud itu nanti di hari kiamatnya wajahnya akan bersinar. Dari bekas sujudnya akan dilihat nanti pada hari ini. Akan jadi akan ada bedanya. Orang yang iman kepada Allah wajahnya bersinar, bekas sujudnya di dunia. Tapi orang yang tidak pernah iman, yang tidak iman kan tidak pernah sujud, wajahnya gelap gulita. Ini akan dilihat nanti pada hari kiamat. Ini definisi yang dijelaskan sama saya tafsir Jawa. Ya. Tapi kalau di sini saya kata sekali definisi yang dimaksud simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di antaranya nur. Di antaranya wajahnya kelihatan lebih berseri. Nah, ulama itu mengatakan orang yang melakukan ibadah akan memberikan dampak nur di dalam hati yang akan kelihatan dari wajahnya. Sebagaimana orang yang melakukan maksiat akan memberikan nukok tanda titik hitam di hatinya juga akan membekas di wajahnya. Kecuali setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dalam sebuah hadis wudhu saja kita disuruh disempurnakan. Ada dalam surah yang wudhu itu namanya 3 waktu wudhu atau tahjil. Melebarkan pembasuhan wajah dan melebarkan pembasuhan tangan dan kaki. Apa tujuannya? Karena pada hari kiamat nanti umatnya Rasulullah itu akan dibagikan turun Tuhan. Wajah, tangan dan kakinya mencolok bercahaya. Minta dari wudhu saking pokasnya wudhu. Nek wudhu makmum makin bisa memberikan atap cahaya mau mulai sujud sholat marang Gusti Allah. Mengapa ini? Ini di tafsir jalan nanti cenderung memberi makna seperti itu. Jadi fi yaumil
sampai wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'aziim. Niki tanda-tandane para sahabat. Wa dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Wa dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ya, tak ada sebab wa anzalallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'aziim. Janji Allah sing Gusti Allah alladziina wa amanu iman wa 'amilus shalihati yang biro-biro amal bagus lahum iku tetepene alladziina aamanu wa 'amilus shalihati maghfiratun utawi ampunan wa ajrun lan ganjaran atimun. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dijanjikan apa? Satu, maghfiratan, ampunan, kaping kalih lahum ajrun, mendapatkan pahala di sisi Allah adimun ingkang kebesaran. Itu sinten orang yang beriman dan beramal saleh. Di akhir ayat tadi diceritakan seperti ini. Lajeng Imam Nawawi mengangkat ayat yang kedua, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini kan kita sedang membahas mahabbah dengan sesama umat Islam. Makanya ayat tadi dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhamaa bainahum. Orang-orang yang bersama Rasulullah itu para sahabat itu, kalau sama orang non-muslim sama orang kafir asyidda, tegas. Tetapi kalau sama sesama rahmah, saling mengasihi, saling membasahi, saling memberikan salam, saling membantu. Itu saling mahabbah dengan Islam. Lajeng Imam Nawawi mengangkat ayat yang kaping kalih walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim walladzina tabawwa'u utawi wong tabawwa'u kang padha manggon ad-dara ing dan ini Madinah. Ini ayat sedang menyebutkan orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu orang-orang yang berduduk iman kepada Rasulullah, tapi dia itu orang-orang Madinah. Madinah pada zaman itu namanya Yathrib. Yathrib, kalian ya? Jangan gitu. Insya Allah. Madinah pada zaman awal namanya ya. Rasulullah sendiri itu kalau ditelusuri simbah itu sebenarnya saking Madinah. Rasulullah bin Sinten, bin Muhammad, bin Abdul Muttalib, bin Hashim. Sayyidina Hasan itu waktu garwa kalau bujuk sing Mekah niku dereng gadah putra sing dadi simbahe Rasulullah itu dereng. Di akhir hidupnya Sayyidina Hasan jadi besar karena di wajahnya dalam dirinya ada nurnya Rasulullah SAW. Begitu di akhir hayatnya Sayyidina Hasan itu bisnisnya itu tijarah, perdagangan. Jadi sebelum Sayyidina Hasan, orang Arab itu kalau melakukan perdagangan setahun sekali. Tetapi setelah ada Sayyidina Hasan dirubah, yaitu menjadi 2 kali. Ya, yaitu perjalanan syita pada musim dingin, wasaifi dan perjalanan pada musim panas. Itu pertama kali Sayyidina Hasan yang mengadakan. Sebelumnya orang Arab itu kalau mengadakan perjalanan untuk berdagang 1 tahun sekali. Setelah Sayyidina Hasan diawali menjadi perjalanan syita wasaifi. Ada perjalanan di musim dingin, ada perjalanan di musim panas. Ini 2 kali aja. Di akhir perjalanannya hidupnya beliau Sayyidina Hasan ini lagi berjalan mau ke perjalanan ke Syam, perdagangan yang besar, mampir di Yathrib. Di situ menikah dengan perempuan dari Bani Adi bin Najjar, namanya Sayyidina Asma. Lahir seorang yang menjadi kakeknya Rasulullah itu Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu kakeknya Rasulullah lahirnya di mana? Di Yathrib. Beliau waktu itu namanya siapa? Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Sebelum itu nurnya Rasulullah masih nempel terus di Sayyidina Hasan. Belum turun-turun. Turun-turun itu begitu di akhir hidupnya menikah dengan perempuan di Yathrib. Dengan wanita Yathrib dari Bani Najjar kalau nggak salah itu dari Al-Aus wal Khazraj yang aslinya sendiri berada dari Yaman. Ini nyambung masih ada hubungan antara Yaman. Dari segi simbah baik. Lahirlah seorang pemuda yang bernama Syaibatul Hamdi, anak laki-laki. Disitulah nurnya Rasulullah turun. Berkah itu akhirnya Sayyidina Hasan setelah menurunkan nurnya Rasul. Sayyidina Hasan punya
benar, wajahnya semuanya mirip sama Sayyidina Hasan. Dipeluk sama Sayyidina Muttalib, nangis dibawa pulang setelah minta izin kepada ibunya. Dia calon sore, Bu, ini Sayyidina ini bocah itu anak orang besar. Dia akan tumbuh menjadi sempurna, lebih terjamin kalau dibawa kepada kaumnya, yaitu di Mekah. Minta izin, akhirnya dibawa. Yaitu namanya siapa itu? Syaibatul Hamd. Begitu dibawa nyampe Mekah, dibonceng yang sendiri. Mau Mekah kok ngurung-ngurung Muttalib bawa anak cilik, artinya kuda. Akhirnya diceluk-celuk Abdul Muttalib. Budak Emot. Semenjak itulah yang terkenal namanya Abdul Muttalib, yaitu jad atau kakeknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah waktu di dalam sebuah hadis itu istighfar, minta istighfar kepada Allah, diperlihatkan tempat hijrahnya itu di mana, yaitu di Yathrib. Dan ternyata di situ sebenarnya adalah tanah kelahiran daripada kakeknya. Artinya di situ banyak famili ya sebenarnya, dari jihad bibi atau perempuan, tidak perempuan ya. Waladina tabawu udal, waladina utawi wong tabawu kang padha manggon ada ing negeri ada tapi marifat sing dimaksud itu Madinah. Iki menika ya, iki menika sing dimaksud, iki menika sinten kaum Ansor. Ada Muhajirin, ada Ansor. Muhajirin itu siapa? Orang-orang dari Mekah, sahabatnya baginda Nabi dari Mekah yang ikut hijrah ke Madinah sama Rasulullah. Disebut kaum Muhajirin. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat mereka disebut orang-orang Muhajirin. Begitu di Madinah ada sahabat-sahabat yang menolong Rasulullah. Ansor itu kan artinya bila-bila menolong. Mereka mendapat julukan apa? Kaum Ansor. Dia bagikan dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dia bagikan dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, saking saene atine wong Ansor marang sahabat Muhajirin dalam segi mahabbah kalau Islam kalau sahabat Nabi apa itu betul. Dia bagikan dalam Al-Quran dalam surat yang sangat panjang, dalam ayat yang tidak satu ayat atau ayat yang panjang. Yang antaranya pun walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Yaitu walladzina ada pun orang-orang yang bertempat tinggal di Madinah atau waktu itu disebutnya wal imana min qablihim, dan orang-orang yang sudah iman kepada Rasulullah sebelum datangnya orang Muhajirin. Jadi saat dorongnya Rasulullah nyampe ke Madinah, mereka itu sudah ada iman. Ya, dinas oleh Al-Quran. Wal imana min qablihim. Yuhibbuna itu padha mahabbah, padha cinta, padha seneng sapa alladzina tabawwa'u ad-dara ing menika orang-orang Ansor man ing wong tegese Muhajirin hajar kang padha hijrah sapa man ilaihim marang wong tidak mau Ansor alladzina tabawwa'u sampai dia berkata rupanya amal nopo sing dilakoni wong Ansor sampai dia bagikan ke Al-Quran. Begitu sahabatnya Rasulullah yang ikut itu harta bendanya ditinggal semua, rumah ditinggal, semuanya ditinggal demi ikut Rasul. Ya nggak mungkin. Mau hijrah ke betul-betul. Saya tidak orang kok saya hijrah wanita tangan. Ibu saya akan kalau saya tidak orang hijrah. Lihat hijrah betul-betul. Jadi mau kanjeng Nabi Muhammad hijrah itu saat sampai malaikat Jibril kembali ya Rasulullah iki wis teko iki mongso iki hijrah bakal di Madinah. Niku para wong sing hebat-hebat Quraisy wis ngenteni ning lawan. Mereka kok oleh kanjeng Nabi menutu sumat suku pedang bareng-bareng. Jadi Bani Hasyim karo Bani Muthalib ora iso nuntut balas perkara sing medang, setiap pemuda dari kabilah ikut melakukan hal itu. Direncanakan seizin Allah. Rasulullah keluar, malaikat Jibril memberitahu ini waktunya hijrah. Rasulullah keluar, Sayyidina Ali disuruh menggantikan tempat tidurnya.
Begitu langsung buka pintu mengambil pasir, itu ngomong racing ngenteni anak mawar kategori pasir pada senior. Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar naik dulu sekitar 3 hari di gua rokok, ya, nggak kasih pokok. Coba baca di gua, sholat di sana, baca Quran di sana. Sama nonton saya terbuat tuh. Dan tetap derek, insya Allah akan seperti ini. Baca perjalanan naik, baca perjalanan naik, jalan batu. Jalan kaki terus dengan boleh. Jalan kaki terus isi terjal sangat besar. Itu buat tuh. Kalau ke Gua Hira agak dekat, cuma setengah jam naik. Kalau buat tuh kurang lebih sampai 2 jam. Ini kalau orang Indonesia ini jarang yang di Gotur. Yang banyak di Gotur orang India. Enggak tahu kenapa orang India malah yang banyak di Gotur. Orang India ini atas yang kuat, bukan ke Gotur. Orang kita orang Indonesia ini atas yang mana katakan Gotur. Ya. Moga yang Gotur mulai sekarang nggak ada lagi. Sekarang mundur. Lo manja, nggak pernah olahraga, nggak pernah persiapan, manja 2 jam, manja terus. Mereka mundur 2 jam malah, betul jauh kayak gitu kan. Rasanya kan benar-benar remeh. Masuk lirik sih. Alhamdulillah. Ya, jadi begitu Rasulullah di sana orang kafir berkata, semuanya hijrah itu tidak terang-terangan kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab hijrah ke Madinah, tawaf dulu 7 kali. Habis tawaf, setiap orang-orang yang di Mekah yang dulu-dulu didatangi. Waktu itu dari iman. Wahai orang kafir Quraisy, ngomong Quraisy yang belum iman. Aku Umar bin Khattab. Saya Umar bin Khattab. Mau hijrah ikut Rasulullah. Ada yang tak terima, ikut saya. Tentang sing pengen bojone rondo, sing pengen anak yatim, ayo. Sing orang sing mati. Dicinta wani kados niku, tetep orang sing mati izin karo Sayyidina. Tawa sing pengen bojone rondo, anak yatim, yo sing mati. Masih yo lah Sayyidina Umar. Niku Sayyidina Umar, hijrah terang-terangan. Hijrah Madinah. Orang-orang Ansar ini sudah Islam sebelum datangnya orang-orang Muhajirin kepada lapor orang. Wong Sayyidina Umar tok sing mani hijrah terang-terangan iku sak omahe ra digowo. Bondone ditinggal. Oh kemarin sahabat beliau sing hijrah ketemu kira-kira nggo bondo apa. Yo bener gadane apa? Gila kok. Begitu tekan Madinah sapa sing dulu umat mek turun dari rokok. Memang kalau umat mek sapa? Datang orang-orang Muslim yang mendapat julukan Ansar, orang-orang penolong. Duitnya dibagi dulu. Duit tanah bila hektar bagi dulu. Manggon. Sampai waktu salah sahabat Abdullah bin Auf. Disedulurkan kalau Rasulullah kalau salah seorang sahabat muhajir yang miskin, fakir. Dibagikan ya, dibagi sedaya kekayaan. Rasulullah mesti dulurkan aku kalau sampai bodoh tak begitu. Orang bodoh kok bujuku kayak telat cilorot lupa apa. Di sing sampan iku seneng tak tolak ekor yang sentai ide ini kan sampai. Wonten sing malah kayak Islam sampai ke atas niku. Bagi loro duit BC ku sik. Ya loh. Nomor sampai bagi-bagi. Iman kita itu nggak level sama sahabat ya. Yang penting kalau sampai di dua gadah boten seneng sama sahabat yang manapun itu. Ya, iman kita itu sama sekali nggak level, secuil sekali. Sama sekali nggak level. Makanya sudah dikatakan Rasulullah itu paling utama-utamanya makhluk. Maka orang yang disandingkan dengan Rasulullah itu ya mereka bukan kita. Karena mereka paling utama-utamanya makhluknya Allah setelah para nabi dan rasul. Kalau kita itu buktinya kita tidak lebih utama dari mereka, kita tidak disandingkan menjadi sahabatnya Rasulullah. Tapi alhamdulillah tadi umatnya aja. Itu saya tidak mau. Datanglah mereka di Bandari, natabawu dar wa iman min qabli
Wong-wong Ansor disedulur ke dari Kanjeng Nabi marang wong Muhajirin itu seduluran. Bodone dibagi loro, umay dibagi loro, mame mambal, apa ana rezeki dibagi loro. Sampai sampai mau kasih tak ceritake. Bojone lho bojoku sing paling sampan sing seneng sing ndi. Aco ngomong, kok tak tolane nek dari suntek kami lu pengen sama gak mau. Apa kalau mau kan mau lagi mau gak balas. Malah dia tidak balas. Kalau mulia, begitulah proses Allah kasih mahabbah yang saling mengasihi antara sahabat dengan sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Saya kira kita introspeksi diri. Pondok Islami, Pondok Beda City, akhir singgung jauh buatan saya dari Rasulullah. Ya, rosotnya sudah sangat dahsyat. Maka kalau dari itu, dengan membaca kitab hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji pada malam hari ini, mari kita sadarkan diri kita masing-masing. Gak usah bahas sepertinya. Bahas kalau dibelatih, kalau sholatnya, kalau Al-Qurannya, kalau nabinya, tipe sitting itu berdoa. Yang penting jenengan pulau panjenengan sendiri punya gadah pegangan sendiri-sendiri, tetapi lebih mengutamakan persatuan. Beda itu ya wajar, monggo. Ya wis pegangannya kata itu, tetapi persatuan lebih ya. Anak-anak sini dikit dari foto hadis. Satu cukup aja. Ya boleh. Monggo sebelum pembahasan ini ditutup, kalau persilahkan saya sampaikan saya. Oke, monggo sekedar usulan menawi kalau saya jawab.